Miliki buku Suluk Gunung Jati karangan Enang Rokajat Asura secara gratis. Ikuti saja kuis Suluk Gunung Jati di Radio NU. Caranya sangat mudah. Sebutkan apa yang kamu tahu tentang Sunan Gunung Jati. Tulis jawaban atau komentar kamu dengan mention @radio_NU. Jangan lupa hashtag kuis Suluk Gunung Jati. Jawaban ditunggu paling lambat 3 Oktober 2016 jam 24.00. Tersedia paket buku Suluk Gunung Jati karangan Enang Rokajat Asura bagi 3 orang pemenang. Pengumuman pemenang 4 Oktober 2016 di Radio NU dan Twitter @radio_NU. Kuis ini dipersembahkan oleh Radio NU dan penerbit Imania. Anda masih mendengarkan Bincang Budaya. Yes, betul sekali, kita masih di Bincang Budaya. Yang di episode ini seperti sudah kalian ikuti dari awal tadi ya, kita bicara tentang novel Suluk Gunung Jati karya Pak Enang Rokajat Asura. Suluk Gunung Jati. Saya tidak boleh salah dan juga tidak boleh salah ketika saya ingin menyebut satu lagi yang akan kita dengarkan suaranya dan menjelaskan kenapa bisa terbit novel ini dari sisi penerbit itu seperti memandangnya seperti apa. Ada Pak atau Mas ya, mungkin nanti Pak sesekali Mas ya. Pak atau Mas Farid Wijdan Al-Jufri, itu tidak boleh salah saya ya. Mas atau Pak Farid Wijdan Al-Jufri. Kita langsung saja terhubung atau menghubungi beliau ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali hari ini ya. Ya lumayan lah, lumayan. Ya. Jadi saya memang sering ngobrol dengan Pak Enang ya. Enang apa Enang sih? Enang Rokajat. Iya, Enang ya. Enang Rokajat Asura. Enang. Ya. Jadi dia juga tahu saya ada acara di radio, kemudian dulu sempat ngobrol bukan tim kreatif tapi proses kreatif yang di bulan puasa gitu, jadi tetap produktif. Dulu sempat ngobrol yang tentang novel Jenderal Sudirman kan ya? Iya, dulu sebelum ini. Nah, tadi pagi sudah juga dengan Pak Enang tentang sinopsis gitu, terus Oke. jadi sekarang mungkin dari sisi penerbit mungkin saya kasih pengantar dulu ya untuk versi radionya ya di sini. Nah, kita masih berbincang tentang novel terbaru Pak Enang Rokajat Asura. Dan sekarang kita sudah dari penerbit, ada Mas Farid Wijdan apa nih namanya? Sangat keren ya. Wijdan. Farid Wijdan. Ya, dengan Wijdan. saya sendiri. Ya, itu. Beliau adalah dari penerbit Imania ya. Di bagian apa Pak di sana? Di Imania. Saya di manajer redaksinya sih. Jadi yang termasuk menerima naskah dari awal seperti itu ya. Iya, menerima, menyeleksi. Dan memantau hasil akhir kemasan sebuah buku hingga cetak dan terbit dan tersebar di toko buku. Iya, itu Pak Enang tadi yang novelnya sudah diceritakan itu sudah melalui itu semua dan sudah bisa kita nikmati di toko buku. Tapi dari sisi penerbit nih saya pengen tahu Pak, sebenarnya apa sih yang menarik dari cerita ini gitu? Oke. Kenapa diterbitkan? Kenapa kami menerbitkan buku Suluk Gunung Jati ya, berjudul Suluk Gunung Jati Perjalanan Rohani Syekh Syarif Hidayatullah. Ada beberapa hal yang menginspirasi dan melatar belakangi kami, Mas. Ya. Yang pertama adalah melalui sebuah karya fiksi. Bahwa Suluk Gunung Jati ini meskipun sebuah karya fiksi, tetapi menggunakan referensi yang sangat kuat, menggunakan referensi buku-buku Babel
museum Sunda seperti naskah Mertasinga, Mm-mm. Sajarah Wali, Mm-mm. Carita Purwaka Caruban Nagari, Mm-mm. dan lain sebagainya. Mm-mm. Ya, Jadi jadi dalam buku ini merupakan semacam sirah riwayat atau akib mm-mm. tentang Sunan Gunung Putri, dakwah, Mm-mm. syarat dan bisa bertawakkan. Ya, ya, Yang ya. kedua, banyak orang Mm-mm. bilang bahwa pemuda dan masih Mm-mm. Indonesia pada Indonesia, yakni Mm-mm. soal karakter seorang wali yang mati. Ya. Banyak pakar yang bilang bahwa pendidikan karakter Mm-mm. itu akan lebih fungsional, lebih Mm-mm. tepat guna dengan karya fiksi. Anda lebih enak untuk mendalami sosok Mm-mm. tokoh yang diangkat di situ. Mm-mm. Ya, ya. Ada sebuah penelitian penting. Mm-mm. Pembaca akan tersadarkan akan ajaran-ajaran dan kebenaran-kebenaran hidup, dalam hal ini ajaran petitah-petitih Sunan Gunung Jati. Ya. Selanjutnya, dengan membaca karya fiksi akan melahirkan sebuah kepuasan batin, Mm-mm. melahirkan sebuah penghayatan yang mendalam, menjadikan pembaca berbudaya, responsif, peka terhadap hal-hal luhur, sebagaimana dipraktekkan dan diamalkan oleh sang tokoh, dalam hal ini Sunan Gunung Jati. Mm-mm. Latar belakang ketiga adalah soal jihad bil kolam, Mas, di sini, Mas. Jihad bil kolam artinya berdakwah dengan mulai tulisan, ya. Ya. Sebagaimana ketahui di Indonesia ini perang budaya itu sudah ditatuh genderangnya. Ada semacam upaya sistematis untuk menghilangkan sejarah para wali songo yang jelas-jelas mereka adalah penyebar Islam di Indonesia. Mereka itu berasal dari golongan akademisi, intelektual. Mereka sebarkan di seminar-seminar, ceramah-ceramah, dan khutbah bahwa wali songo, khususnya Sunan Gunung Jati ini fiktif belaka. Kita semua seharusnya jujur terhadap diri, jujur bahwa saya kira sangat naif dan bullshit kalau bicara penyebaran Islam di Indonesia pada umumnya dengan wali songo dan di tanah Pasundan seperti Banten, Cirebon, tanpa membicarakan peran dakwah Sunan Gunung Jati. Ya. Yang keempat, Mas, latar belakang kenapa kita menerbitkan buku Suluk Gunung Jati ini, pertama karena memang sudah menjadi semacam ciri khas dan trademark dari penerbit Pustaka Iman kami, itu menerbitkan buku-buku yang inspiratif, khususnya tema-tema berkaitan dengan khasanah Islam Nusantara. Ya, setelah kita sukses menerbitkan, Mas tahu kan, Atlas Wali Songo karya Pak Kiai Agus Sunyoto. Betul. Nah, kita ini sekarang menerbitkan Suluk Gunung Jati. Ya. Ya, sayang sekali ya terputus-putus. Tapi saya pikir teman-teman sudah mendapatkan inti-intinya ya apa yang disampaikan Mas atau Pak Farid Wijdan Al-Jufri ini tadi tentang semangat penerbit untuk mengapa menerbitkan kisah-kisah sejarah seperti ini. Nanti kita akan mencoba untuk menghubungi beliau lagi sambil kita siapkan sebaik-baiknya. Kita break ya. Tetap bersama saya di Bincang Budaya.